Insya Allah untuk memasuki bulan suci Ramadan kita membutuhkan kekuatan, bukan hanya kekuatan fisik, bukan hanya latihan puasa, bukan hanya latihan bisa menghilangkan dan haus, tapi lebih dari itu kita berharap apa yang kita kerjakan dan apa yang kita isi di bulan Ramadan itu merupakan satu pemahaman, ya. Jadi bukan cuma berdasarkan kebiasaan, rutinitas ataupun ikut-ikutan, ya, yang setiap tahun kita kerjakan, ya. Banyak yang memang menganggap Ramadan adalah bulan lapar, adalah bulan di mana kita dilatih untuk tidak makan dan tidak minum. Selebihnya semua sama. Padahal semua berbeda. Ketika dikerjakan di bulan suci Ramadan, sholat berbeda nilainya. Ya, tilawah berbeda nilainya. Amar ma'ruf nahi munkar berbeda nilainya. Karena satu kebaikan di bulan suci Ramadan lipat ganda, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga penting bagi kita untuk mengambil fikih puasa dan fikih ibadat di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Ramadan itu sendiri memang merupakan satu kewajiban untuk dilaksanakan orang yang beriman, dan syariat puasa sebenarnya bukan hanya untuk orang Muslim, untuk orang-orang non Muslim juga sudah disyariatkan untuk melatih diri untuk berpuasa. Bahkan untuk makhluk lain seperti hewan itu biasanya mereka ada istilahnya untuk menahan ini, ya, untuk menahan manusia tidak berpuasa dalam kepompong, beruang berhibernasi, ular juga ganti kulit juga dalam kandangnya, dalam sarangnya. Ya, jadinya dari kupu-kupu sampai beruang, kemudian ikan salmon, kemudian juga eh, kita lihat yang ular untuk ganti kulit gitu, ya. Itu semuanya butuh puasa. Jadi memang ini merupakan syariat Rabbani yang memerintahkan kita untuk melatih diri. Kalau hewan itu dilatih, ya, untuk merubah dia menjadi sesuatu yang lebih baik, maka kalau manusia menjadikan manusia itu agar lebih baik akhlaknya dan ibadahnya, ya dengan puasa juga. Satu hal yang penting untuk kita pahami, maka Allah menyebutkan, kan bahasanya, ya, sebagaimana puasa itu diwajibkan untuk kaum-kaum yang sebelum kita, maka kita pun juga diwajibkan untuk menjalankannya, ya. Itu merupakan kesempurnaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang beberapa riwayat juga menceritakan, ya, beberapa riwayat menceritakan dan juga ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Terdapat riwayat-riwayat yang, ya, menceritakan kaum terdahulu puasanya lebih dari satu tahun udah tinggal, bahkan kita tahu, ya, untuk eh, kaum Nasrani ada yang puasanya itu 24 jam. Kalau kita kan 18 jam, ya, dari terbit matahari sampai terbenam matahari, dari subuh sampai maghrib. Ada juga memang subuh dengan maghrib tergantung di daerah mana, ya. Kalau kita di daerah misalnya kayak kutub gitu, ada selatan, ada kutub utara. Ada yang masa malamnya lebih panjang, ada yang masa siangnya lebih panjang. Tapi kalau untuk kita berbicara tentang orang-orang Kristen Katolik, dia tidak makan, tidak minum dari matahari tenggelam di malam Sabtu, ya, sampai matahari tenggelam di Sabtu malam Minggu gitu, ya. Jadi itu 24 jam. Jadi syariat Islam ini sudah merupakan syariat yang paling mudah. Ya, sehingga puasa Ramadan harusnya tidak menjadi beban. Itu pun sudah banyak rezeki yang Allah berikan. Kita yang melaksanakan puasa Ramadan, ya. Jadi artinya usahanya bagi yang sakit, dari dan Allah yang bisa berbuat yang siapa yang sakit, musafir, ya, maka atau Amankan ini kemarin dan mau ngasarin faedah min ayat Al-Quran. Barang siapa yang sakit atau musafir, maka kalau nggak kuat silakan batalkan puasa dan mengkodoknya. Ya. Jadi kenapa? Karena stunting itu diwajibkan dalam bagian takwa, maka tidak boleh ada kata permisif, kecuali alasan daruratnya. Daruratnya itu adalah sakit dengan musafir. Ya. Ini pembentuk pribadi takwa. Pembentuk pribadi menjadi lebih baik. Nah, ketika membentuk kita menjadi lebih baik, kenapa harus ada alasan untuk meninggalkannya? Ya, jadi kecuali ada catatan khusus sakit, ya Pak. Ya, atau musafirnya eh, ringan gitu, ya. Dan ini nggak perlu buka puasa, bisa juga nggak masalah. Jadi bukan satu keharusan.
sakit kepala buka puasa. Enggak, kalau kita memang bisa tahan, nggak usah juga. Nggak usah dibuka, nggak usah dibatalkan, itu juga lebih baik. Kalaupun musafirnya misalnya dekat aja, nggak usah dibatalkan juga nggak masalah. Jadi Allah SWT mengingatkan dapat lisan bersih sebagai usaha agar juga ketika tidak sanggup untuk menikah, lebih baik kita untuk segera menikah. Karena menikah itu sendiri menunjukkan syahwat. Ya. Jadi kalau dari basar, dari itu lebih dari syahwat kita, gitu ya, dan terjadi kemarahan kita, menundukkan pandang kita. Siapa yang enggak, siapa yang tidak, barang siapa yang tidak sanggup, maka tidak banyak puasa. Kalau nggak sanggup menikah, maka perbanyaklah puasa. Ya. Itu satu hal yang membuat puasa menjadi satu hal yang sangat dibutuhkan, bukan cuma masalah kewajiban yang harus dikerjakan ketika berkaitan dengan Ramadan. Jadi, oleh karena itu penting kalau berkaitan dengan Ramadan, dengan puasa sunnah, maka kita penting untuk menyusun kegiatan apa yang harus dikerjakan di Ramadan. Kegiatan yang merusak nilai puasa Ramadan itu sendiri harus ditinggalkan menuju puasa yang berkualitas contohnya. Hal-hal yang dikerjakan itu hal yang tidak membuat puasa itu hilang nilai ataupun sia-sia. Seperti apa? Ngegunjing, ngomel, gitu ya. Kata kasar, berbohong, itu semua. Kalau kata Umar bin Khattab, membatalkan puasa. Tapi kalau menurut sebagian besar ulama, bukan batal puasanya, hanya hilang pahala puasa. Artinya sih sama aja antara batal dengan hilang ya. Artinya sia-sia yang dikerjakan. Kita menginginkan puasa kita itu puasa yang betul ya. Tak cuma sekedar tidak hanya sekadar menghapus dosa, tapi juga memberikan kita pahala yang berlipat ganda. Itu maunya kita. Gimana puasa lebih dari sekedar menahan diri. Puasa yang dipuasakan bukan cuma masalah lisan, bukan hanya masalah mulut, bukan hanya masalah perut, tapi puasa spiritualitas yang membersihkan hati dari iri, dengki, amarah, dan fokus pada berbagai jenis kebaikan. Yang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maksudnya manfaat itu apa? Kalau bermanfaat berarti mendatangkan pahala. Kalau tidak bermanfaat berarti mendatangkan dosa. Ya, dalam kondisi puasa itu harus ya mulai memilih dan memilah aktivitas. Ya, memilih dan memilah pertemanan. Yaitu untuk puasa Ramadan. Semuanya harus diseleksi. Kenapa? Karena nanti menentukan ya menentukan akhir nilai di Idul Fitri. Di Idul Fitri apakah kita termasuk hamba Allah yang sukses ya sudah menjadi pribadi-pribadi yang kembali bertakwa, fitrah kita juga kembali Idul Fitri, ataukah memang kita hanya sekedar menjalankan puasa dan tidak mendapatkan bisa apa selain lapar dan haus semata. Itu yang tidak kita inginkan. Ya, penting buat kita pada akhirnya dalam kondisi puasa ini juga akan perhatikan ya unsur-unsur yang merusak itu pahala puasa. Dan khususnya Islam yang mengajarkan pembahasan ya awal. Ya, termasuk dari baik buruknya Islam yang kalau dia bisa meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat, artinya yang tidak mendapat pahala buat dirinya. Ini tantangan dan solusi mengatasi mengatasi hambatan dalam beribadah. Jadi apa rasanya kalau misalnya kita lagi ibadah tiba-tiba malas, tiba-tiba ngantuk. Berikut bukan setan mulai menguasai kepala. Ada yang tarawih kan sunnah, yang wajib kan sholat isya. Kamu sudah mengerjakan yang wajib, sudah sholat isya, kamu juga sudah puasa Ramadan, yang wajib cukup apa tidak? Sudah boleh dikerjakan, boleh enggak. Nah itu kan bisikan ya. Maka kalau kita tidak tarawih, kemudian rusak pahala puasa kita, tidak merusak. Tapi yang disayangkan kesempatan untuk sholat tarawih itu bisa diraih di luar Ramadan. Bisa diraih di dalam kadang secernih dari tantangannya misalnya rasa malas, godaan duniawi, kurang waktu karena sibuknya kita mencari pekerjaan ya, sibuknya kita mengejar mata pencaharian gitu ya. Makanya mengejar dunia lah intinya dari kesulitan itu. Maka solusinya buat jadi banyak cari teman yang soleh yang bisa mengenalkan perbanyak zikir mendekatkan kita kepada Tuhan. Mengatur prioritas dan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Dan menguasakan seluruh organ tubuh kita.
mulai dari pikiran, hati, ya, semuanya dipuasakan, bukan cuma mulut, bukan cuma perut, ya, cukup dengan dan hati itu tadi dipuasakan. Ini yang sulit karena untuk kita biasakan ya, karena kadang-kadang manusia itu lebih suka untuk mempuasakan perut saja, karena dia akan terbiasa dengan dietnya, tapi tidak terbiasa dengan mengunjungnya untuk dipuasakan. Ya, terus ada dilema. Pertama mempuasakan juga nih, mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran dan hati. Yang pertama dengan apa? Menahan mata, menahan telinga, menahan lisan, menahan tangan, menahan kaki. Ya, termasuk mata ini an-najran sahman min sihamil iblis. Kalau kana khaufan min Allah ataahu Allah azza wa jalla imanan yajidu halwatahu fi qalbi. Pandangan itu adalah termasuk saham dari sahamnya iblis. Siham itu artinya bidikan panah. Pandangan itu adalah panah dari panah-panah iblis. Karena siapa yang meninggalkan pandangan atau memberikan pandangan takut karena takut kepada Allah, atau memberikan rasanya memandang itu sekali kata memandang kesalahan. Tapi kalau memandang yang tidak hal, dia tidak mau ada rasa takut di dalam hati kita. Sampai sedemikian rupa Allah berikan ya. Apa yang membuat kita berlatih pandangan berpuasa penglihatan. Kemudian mempuasakan lidah. Bagaimana caranya kita mempuasakan lidah? Ya, yang juga dia puasakan lidah. Berarti bukan hanya dari makan, tapi juga rinjing, ngomel, berdusta. Ya. Itu harus dipuasakan. Yang puasakan lidah dengan mendengar dan dari berbicara sesuatu yang memang tidak menghasilkan pahala, bahkan mungkin mengundang dosa. Asal puasa adalah perisai, maka barang siapa yang dalam kondisi puasa dia mencegah lisannya dari kata keji, dia berteriak maka puasanya sempurna. Tapi barang siapa yang dalam kondisi puasa dia berteriak-teriak berkata keji dan besar, maka percuma dia puasa. Ya, jadi kalau orang yang lagi puasa ditantangin orang bertengkar cukup jawab ini soal yang sekali puasa. Yang berikutnya mempuasakan telinga dari mendengar sesuatu yang mengundang muka Allah Subhanahu wa taala, yang haram didengar. Misalnya mendengarkan apa? Dustaan, ya didengarkan gunjingan dan membacakan tangan dari menzalimi orang lain, termasuk juga merampas harta orang lain, meminjam dan tidak mengembalikan, mempuasakan kaki dari berjalan ke arah yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah mempuasakan hati dari berangan-angan yang buruk. Dan mempuasakan hati dengan menghayal. Ya, menghayal sesuatu yang sebenarnya mungkin nggak dosa. Menghayal makan enak ketika berbuka puasa. Nggak dosa. Tapi akhirnya waktunya habis dari pagi sampai sore isinya kan isinya melihat tayangan masak buka-buka resep gitu ya sampai akhirnya lupa esensi utama puasa adalah membentuk pribadi takwa yang pribadi takwa tadi harus dibentukkan aja dengan tidak makan tidak minum tapi menjaga seluruhnya otak dari khayalan mata dari pandangan telinga dari mendengar lisan dari berkata tangan ya juga dipuasakan dari berbuat sesuatu yang dilarang itu juga kan karena menjaga hati dari rasa kecintaan pada dunia, ya, dan dari rasa dendam, la tabagadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa inna Allahi ahwana. Jangan kamu saling membenci, saling berselubungan, saling mengungkit, saling bermusuhan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini satu hal yang membuat kita memang tetap harus menjaga ya, menjaga kestabilan iman kita ya di saat bulan suci Ramadan dan menjaga syahwat kita dari hal-hal yang memang bisa merusak rasa Allah. Artinya bukan hanya membersihkan perut tapi juga membersihkan hati dan pikiran, menjaga kesucian Ramadan, positif thinking untuk emosi hindari ghibah dan banyak amal soleh yang bentuknya memang ibadah makruh seperti sedekah, salat sunnah, tafakur, mengkaji ilmu, banyak infak ya dan juga berzikir, istighfar yang banyak. Puasa untuk menghapus dosa, untuk berbagi takwa, maka dibantu dengan istighfar. Saling berbagi. Dulu masa puasa sama terkenal dengan julukan Ajwa dan Nas. Orang paling dermawan makan Ajwa dan Maya kulit Ramadan dan paling dermawan itu kalau di bulan suci Ramadan. Dengan sedekah berbagi makanan, khususnya makanan berbuka dan menolong sesama. Dia ingat tentang siswa, zakat, infak, sedekah, wakaf, fidyah.
Perhitungan tentang zakat infak sedekah wakafnya harus diperhatikan. Kalau zakat nggak ada pilihan, 8 asnaf, 8 golongan. Ada pun infak sedekah, fidyah, wakaf itu bisa fleksibel pembagiannya. Tapi kalau zakat nggak ada pilihan, hanya untuk 8 golongan. Jadinya Rasul memang sudah mencontohkan menjadi seorang pribadi yang sangat dermawan dan lebih murah hati seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup ya. Dan jangan lupa yang terakhir adalah mengisi Ramadan dengan iktikaf. Kalau kita mengatakan Ramadan diisi dengan iktikaf, biasanya betul iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Begitu di tahun wafat beliau, beliau iktikaf 20 hari Ramadan terakhir. 20 hari terakhir Ramadan, berarti iktikaf dari tanggal 11 Ramadan sampai hari terakhir. Menandakan semakin tua, semakin dituntut untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dituntut untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bisa memang mengejar Lailatul Qadar. Syarat mendapatkan Lailatul Qadar adalah salam iya hatta matla'il fajar, harus dalam kondisi selamat, tenang, damai ya sampai tenang fajar. Nah, ada pun fikih puasa Ramadannya ya. Jadi kalau disebut kita kadang-kadang suka terjebak dengan iklan berbuka dengan yang manis, padahal perintahnya berbuka dengan kurma. Bukan dengan yang manis ya, bukan dengan kurma atau air putih. Nah, ini fikih singkatnya. Kita nggak boleh dalam kondisi sehat, walafiat, tidak musafir, tiba-tiba males puasa, nanti saya kodo aja dah. Wah, itu tidak akan tergantikan kalau bisa mudah, walaupun puasa seumur hidup. Terus perempuan haid dan nifas tidak boleh puasa di hari itu dan menggantikannya dengan tawaduk. Perempuan menyusui atau hamil boleh tidak puasa, menggantikannya juga boleh dengan fidyah. Kemudian wanita sakit boleh tidak puasa, menggantikannya dengan qada. Wanita musafir, ini kita ngambil contoh wanita ya, karena kan kait dengan nifas hanya wanita. Artinya hukum ini bisa berlaku kepada pria kecuali kan haid dan nifas. Yang sedang musafir boleh tidak berpuasa kalau kabur, maka menggantikannya juga dengan qada. Manula boleh tidak puasa, menggantikannya dengan fidyah. Pekerja keras boleh tidak puasa, menggantikannya dengan dua pendapat. Ada fidyah, ada ada. Ini yang paling penting untuk kita perhatikan ya. Bicara masalah bicara masalah cara menggantikan proses kita. Dapat sakit yang sembuh, semakin parah atau tertunda pulih, kita dengan mengkodok. Musafir, kodok juga. Tidak mampu karena lanjut usia, bayar fidyah. Sakit yang tidak sembuh, bayar fidyah. Hamil dan menyusui antara kodok atau fidyah, artinya ada dua pendapat ulama. Terserah mana saja yang kita ambil. Itu yang bisa kita jadikan pedoman ketika memang batas kemampuan diri kita ada aja misalnya di fidyah, ya udah fidyah aja. Tapi kita sanggup fidyah dan kodok, ya fidyah dan kodok. Nah, kita kayaknya sanggupnya kodok aja, iya kodok aja. Darurat lapar, dipaksa, kerja keras. Kalau batal, maka mengkodok. Haid dan nifas juga tidak boleh puasa, jadi diputuskan. Wanita hamil dan menyusui, kodok atau fidyah. Imam Al-Hanafi mengatakan kodok. Imam Maliki mengatakan fidyah. Kalau nggak puasa nih ya, gantinya dengan Hanafi, kodok, Maliki, fidyah, Syafi'i, kodok dan fidyah plus. Kodok plus fidyah. Hambali kodok plus fidyah. Jadi memang ternyata pendapat yang Hanafi, Maliki berbeda-beda, Imam Syafi'i juga berbeda lagi, Imam Syafi'i sama dengan Imam Al-Hanbali. Ya. Belum pada puasa Ramadan, tapi sudah masuk Ramadan lagi. Nah, ini penting ya buat terutama ibu-ibu. Ya, ternyata jangan sampai ketemu Ramadan lagi dan kita belum mengkodok tahun Ramadan kita. Kalau belum membayar fidyah bagi yang menyusui ya, itu misalnya. Imam Hanafi, maka wajib mengkodok dan tidak perlu fidyah. Imam Maliki wajib kodok dan fidyah. Syafi'i wajib kodok dan fidyah. Hambali wajib kodok dan fidyah. Kenapa ada kodok dan fidyah? Sebagai hukuman. Kenapa ketemu Ramadan lagi? Tapi kok belum lunas juga hutangnya. Ya. Semoga Allah SWT masukkan kita ke golongan orang-orang yang mudah memiliki kualitas puasa yang prima dan juga semoga Allah mampukan kita untuk menjadi pribadi terbaik selepas Ramadan nanti. Dan semoga kita termasuk sama Allah yang bisa mengakurkan ya masing-masing Allah dengan kalimat-kalimat itu Allah dan ilmu ya terkhusus saja dengan sesuatu Allah ambil sawal aku melihat pasal masih ya silakan saya kembalikan ke host.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Ustazah atas tausiahnya pada siang hari ini. Nah, betapa kita harus bersiap ya dari sekarang Ya, terkait dengan puasa itu, bersiap secara orang jasa dia, bersiap secara hayati, kemudian juga tadi dibahas bagaimana tentang hukum berpuasa ya. Baik, selanjutnya kami persilahkan pada teman-teman semua bagi yang mau bertanya. Barangkali ada yang belum bertanya, silakan. Belum. teman-teman lagi pencar-pencar juga di beberapa. Iya, ini juga tadi apa suaranya agak terputus-putus Ustazah. Mohon Iya, izin ya. nanti mungkin bisa di-share materinya ya Ustazah. Ada sudah di-share ke Mbak Laili. Oh iya, baik nanti mungkin kita share ke jamaah di sini. Mangga. Tadi yang belum bisa mendengarkan secara utuh karena ada suaranya yang terputus Iya, ya. Baik, sekarang ada eh, pemaparan, ada bagian ya kiswah sekali dengan lagi berarti zakat, tadi kita sudah kemudian ada bagian fikih puasa ya. fikih puasa ya. Baik, sepertinya belum ada pertanyaan. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 12.48. Mohon izin Ustazah berkenan untuk ditutup dengan doa. Ya, baik. Kita tutup dengan suratul Asri terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Sepertinya waktunya. kita sama-sama ada Iya, di mana-mana. Jadi, iya, insya Allah. Alhamdulillah sudah hadir di sini 24 orang. Mudah-mudahan terkait dengan fikih Syam Ramadan tadi sudah dapat diterima dan tentunya kita semua mendapatkan hikmah dan mendapatkan insight dari apa yang disampaikan oleh Ustazah. Sekali lagi kami juga mendoakan mudah-mudahan Ustazah berada dalam keadaan sehat walafiat selalu, diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala urusannya. Dan juga tentunya kepada teman-teman semua yang telah hadir di sini, oh semoga ini Allah akhir juga tahun ya. iya Maka kita berjumpa mencatat. di tahun baru ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf juga lahir batin Ustazah. Insya Allah kita ketemu lagi di tahun yang baru dengan semangat yang baru dengan program-program yang lebih baik lagi. Insya Allah Amin, Ustazah. amin. Baik, Amin. baik Assalamualaikum kalau begitu. warahmatullahi Teman wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah, demikian tadi kajian Islam kita di siang hari ini. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.